Oke, selamat malam bersama saya Panji Agung Mangkunegoro dan juga yang terhormat pemuda dari Tabi, Abang Yolis Dua. Apa kabar hari ini? Kita shake hand dulu. Selamat malam, bagaimana Puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya baik, Bung Panji. Ya, ini kita melihat fenomena pilkada hari ini agak unik ya. Agak unik dengan berbagai macam dinamika yang sangat seru. Bisa dikatakan pilkada baku lapor. Jadi per hari ini teman-teman kita ada yang dilapor ke Polres Kota Jayapura terkait postingan-postingan. Ya sebenarnya sih menurut Abang Yuliana seperti apa itu tanggapan itu, seperti pelaporan begitu dari MDF sendiri? Yang pertama, ini alam demokrasi. Ya. Indonesia menjadi salah satu negara yang secara de jure dan de facto sudah mengakui bahwa demokrasi itu diberi ruang terbuka dan luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan. Namun yang terpenting, ekspresi itu di momen yang seperti apa. Ya. Ini kan kalau hari ini Bung Panji bilang lapor melapor, berarti ini kan momennya momen pilkada. Ya. Nah, saya pikir PSU pasti setiap tim atau kandidat pasti memiliki tim dan juga pendukung dan simpatisan. Pasti ada perdebatan ya. Ya, kalau soal perdebatan di alam demokrasi itu hal yang wajar karena perbedaan itu vitamin demokrasi. Ini menjadi penting dan syarat utama setiap pemimpin itu harus melihat perbedaan itu sebagai vitamin dalam alam demokrasi. Dan seorang pemimpin tidak boleh alergi dengan kritikan dan perbedaan. Terus kemudian dibanding dengan pilkada lalu seperti apa dengan pilkada sekarang perbedaannya? Saya pikir tidak ada perbedaan karena situasi lapor melapor ini sudah terjadi. Bahkan saya pikir Bung Panji juga pernah dilapor dan dicari. Iya. Nah, tetapi mungkin jumlahnya, maksudnya jumlah yang dilapor lebih banyak sekarang ya menurut Bung, bagaimana ini? Ya, di PSU saya lihat ada peningkatan. Jumlah yang dilapor ya? Ada peningkatan dari jumlah. Namun saya melihat substansinya tidak jelas itu laporan itu. Ya. Substansi yang dilapor menurut saya, dan itu bukan ranah undang-undang IT. Terus kemudian nih Bang, kita kan pilkada ini merujuk pada PKPU dan Perbawaslu ya. Ya. Jadi namanya aparat penegak hukum APH ini kan ada Polda Papua, Polres Kota Jayapura, ada juga tim cyber yang berhubungan dengan media sosial. Tetapi ada juga di Bawaslu ada gakumdunya dari proses dari organisasi itu, ada dari kepolisian juga. Ya. Sebenarnya kalau misalnya perdebatan politik ketika dianggap itu melanggar, itu dilaporkan kemana sebenarnya? Menurut Bung sendiri? Kalau selama itu dalam konteks pilkada, itu ruangnya Bawaslu. Sebagai pengawas ya? Sebagai pengawas. Ketika Bawaslu merekomendasikan itu ke tingkat pidana atau perdata, nah itu baru kelompok-kelompok judisia yang lain, kekuatan hukum yang lain itu bisa mengambil alih itu berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Contoh kasus PJ Wali Kota. Ya, kemarin. Bawaslu merekomendasikan itu ke ASN. Ya. Nah, berarti selanjutnya Komisi ASN menjadi lembaga yang paling berwenang untuk melakukan hal itu. Demikian juga kalau ada kasus yang kita merasa itu pidana, maka itu harus menunggu keputusan Bawaslu seperti apa yang merekomendasi. Maka pihak Polda atau Polres dan Polsek bisa mengambil alih. Kasus saudara kita yang waktu itu terjadi terkait bendera di KPU itu juga kan saya pikir itu merusak citra Polri itu. Ya. Nggak boleh lagi lah yang model-model begitu. Jaga ini. Ya. Polri ini lahir dari embrio demokrasi. Terus saya mau tanya lagi Bung, ini kan terkait tim BTM ini. Ya, jadi podcast Seniman Kosakata kita berkata-kata fakta dan kenyataan ya. Jadi disclaimer, kita bicara fakta dan kenyataan, diskusi. Walaupun pada faktanya memang kita mendukung BTM, tetapi kita membuka edukasi. Ya, teman kita, saudara Menasih dan Nawal ini kan dilaporkan oleh MDF ya. Secara langsung, pelapor langsung adalah calon gubernur ke Polres Kota. Yang mana besok jam 10 itu akan dipanggil klarifikasi.
ini kan kita buka saja ya, mengenai postingannya kan yang saya analisa bahwa isinya tentang kantong kuning berlogo bergambar MDF. Menurut Bung sendiri yang dilakukan oleh pendukung BTM itu benar atau salah? Atau siapa yang sebenarnya harus disalahkan dan siapa yang harus melanggar hukum dalam hukum pemilu? Kalau saya dalam konteks hari ini kita melihat momen. Nah, persoalan beliau berdua memposting atau mempersoalkan itu di momen apa? Apakah seorang MDF ini bukan calon gubernur? ya. Momen politik, ya. Ini momen politik. Mau jadi pemimpin terus berjiwa besar dong. Ya ingat tuh, berjiwa besar. Jangan cengeng lah. Tapi terkait kasus ini kami dari tim BTM atau dari tim media sosial BTM besok akan hadir mendampingi mereka. Berapapun jumlahnya kami akan hadir. Ya. Jadi teman-teman kita ini podcast Seniman Kosakata bagian di dalam pengelolaan isu dan juga isu strategis dan diskusi menjadi salah satu bagian edukasi masalah kasus pelaporan ini. Bung Yohanes II, kalau melihat dari isi konten beliau-beliau ini di saat Idul Adha itu apa sudah masuk dalam ranah pilkada atau mungkin itu memang apa boleh kampanye di tempat ibadah? Terlepas dari itu, Idul Adha kemarin di tanggal berapa? Kurang lebih tanggal berapa ya? Intinya Idul Adha ya, pas pada saat kurban, MDF menyerahkan hewan kurban bersama dengan kantong dan foto itu. Kemudian ada penolakan dari warga ini. Kalau saya melihatnya, kalau di momen pilkada terbuka atribut sudah bisa dipasang, itu mungkin tidak menjadi soal. Tapi kalau belum kan itu pelanggaran. Ya, menjadi satu edukasi juga bahwa KPU Provinsi Papua belum memutuskan kapan jadwal kampanye. Ya. Jadi ini menjadi konsen kita untuk bikin edukasi bahwa andai kan, saya tanya dulu, tim BTM kan tidak pernah membagi-bagikan atribut ya, seperti kantong-kantong itu karena mungkin tahu juga karena bukan sudah mulai pilkada. Jangankan itu, ketika deklarasi tidak, Pak BTM tidak mengajak untuk mengangkat tangan 1, 2, dan 3. Artinya ada tatanan yang harus kita jaga biar pesta ini dinikmati oleh semua dan diundang oleh masyarakat ya. Ya, kemudian kira-kira karena ini menjadi satu bagian dari tim squad medsos yang dilaporkan di Polres Kota, kira-kira untuk besok mungkin ada himbauan ke teman-teman relawan yang lain, silakan. Ya, kami selaku ketua tim medsos atau media sosial dari Pak BTM, Bung atau saudara kami berdua, Pak Menase dan Awal ya. Awal ini bagian dari tim kami. Sehingga saya mengajak semua tim squad medsos dan juga para pimpinan relawan untuk kami bersama-sama hadir ke Polres Jayapura. Kami pastikan Pilkada Papua tidak ada intimidasi, tidak ada diskriminasi. Pesta ini harus kita laksanakan dengan baik, sehingga semua rakyat menikmati pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang jurdil. Terima kasih. Jadi yang jujur dan adil ini tidak menggunakan institusi manapun untuk mengkriminalisasi, mungkin begitu ya? Setuju. Jadi saya mau tanya dulu, selama perjalanan pilkada dari tahun lalu, Pak BTM ada pernah lapor siapa? Pantauannya Bung sendiri? Pernah nggak dilapor atau korbankan rakyat kecil seperti itu? Saya pikir ini pembelajaran yang harus menjadi pedoman bagi kami generasi muda. Menjadi pemimpin harus siap. Berikan pendidikan politik yang baik juga ya. Harus siap. Ketika dikritik, ketika dibully, beliau selalu memaafkan. Terus saya mau tanya kembali, ini kan polarisasi dua kandidat ini, Bung. Apakah tim sebelah tidak membuli BTM selama ini? Saya pikir banyak, hanya kan kami belum, nggak ada petunjuk dari BTM untuk melapor mereka. Pak BTM juga tidak melapor ya, pasti. Tidak melapor. Berarti ini beliau sudah dewasa secara politik dan membiarkan semua dinamika perdebatan itu berjalan sesuai koridor yang ada. Kemudian bagaimana dengan kehadiran akun-akun palsu milik MDF yang memang
lebih brutal dibanding postingannya si Menashe sama Nawal. Itu menurut Bung bagaimana? Kalau saya, kalau yang khusus dua akun ini memang kita harus memproses. Yang akun palsu Untuk memberi pembelajaran. Jendel lah. Kalau memang you mau menyampaikan kritikan, saya pikir kritikan itu vitamin demokrasi. Iya. Tunjukkan apa identitasmu. Yang asli saja dilapor ya. Iya. Yang asli dilapor MDF. Terus yang palsu bagaimana milik dia? Menurut Bung bagaimana? Itu kalau menurut saya bentuk-bentuk ketidakdewasaan Ya. dalam berdemokrasi. Berarti tidak adil ya. Jadi tim MDF punya akun palsu berseliweran dengan berbagai macam manipulasi, menyerang BTM, BTM tidak melapor. Tetapi kita punya teman-teman yang gunakan akun asli, menyerang, langsung dilapor. Ini bagaimana, Bu? Mungkin karena kita tidak melapor. Saya pikir tim BTM juga harus melapor. Sehingga kita lihat keseimbangan dari teman-teman di Polri. Kita mau lihat. Kita mau lihat proses ya. Berarti saya bisa melapor, Bu. Boleh. Foto saya dipakai sama Sirul Hamid. Setuju. Kita lapor sehingga kita lihat keseriusan Polda Papua Sejauh mana? dan perangkat-perangkatnya sejauh mana menjaga demokrasi yang sedang berlangsung hari ini. Tapi ini kan mereka netral, Bung. Menurut Bung mana? Yang netral dipaksa gigi dua atau bagaimana itu? Kalau saya pribadi ya, sampai hari ini institusi yang masih saya anggap netral hanya TNI. Oh, ya luar biasa. Itu pendapat saya pribadi, bukan pendapat kandidat, bukan pendapat Siapapun. tim. Ya. Nah, untuk memperbaiki citra ini kan kita harap teman-teman Polri juga bisa membenah diri. Berarti Bung ini menganggap bahwa pelapor-pelapor yang diproses ini berarti institusi Polda sebenarnya tidak netral dong ya, mengikuti maunya MDF itu atau seperti apa? Mestinya mereka juga mampu memberi edukasi Bisa diproses kepada tidak? yang lapor. Oke. Ini ranahnya Bawaslu. Ya. Ini bukan ranahnya mereka. Sehingga di situ juga kan Polri turut mendidik rakyat untuk cerdas dalam menentukan pilihan. Tapi saya dengar ini, Bung, isu-isunya kenapa MDF tidak melapor ke Bawaslu karena di awal MDF sudah lapor ketua KPU dan Bawaslu ke KPK dan itu diproses. Jadi MDF malas lapor ke Bawaslu. Menurut Bung mana? Kalau itu persoalan yang berbeda. Kami tidak masuk ke ranah itu. Saya hanya menyindir, Bung, karena memang pernah MDF melapor ketua KPU dan Bawaslu ke KPK, dan selama saya melihat, ya saya juga melihat bahwa MDF semua dia lapor ke Polda dan Polres. Nah sekarang kita ini kan BTM punya tim ini kan menghargai fungsi dari pengawasan Bawaslu. Ada berapa laporan, Bung, yang dilaporkan oleh tim hukum kita, Abang Bahar, ke Bawaslu? Sampai di mana? Coba menurut Bung seperti apa? Nah ini juga seperti apa kan begitu? Saya pikir ini kembali ke kedewasaan kita berdemokrasi. Kami, Pak BTM dan tim ini kan kita selalu mencoba untuk menggunakan prosedur yang benar dalam proses demokrasi. Kalau itu ranahnya Bawaslu, ya kita lapornya ke Bawaslu. Persoalan pelanggaran pilkada, itu ranahnya ada di Bawaslu. Ya. Kalau Bawaslu merekomendasi, putusan Bawaslu yang memutuskan bahwa ada proses pidana, maka proses pidana itulah yang direkomendasi ke teman-teman di kepolisian. Ini mekanisme ini harus jelas ini. Nah, kita berharap berarti ini harus ke Bawaslu ya, bukan ke Polda ya? ya, ini saya juga tidak tahu apakah teman-teman saudara-saudara kita di kubu 02 ini punya teman-teman tim hukum yang paham enggak? Alurnya kemana? Alurnya kemana? Oke. Nah, contoh kemarin persoalan PJ Wali Kota. Itu kan putusan Bawaslu melimpahkan itu ke Komisi ASN. Maka tindak lanjut selanjutnya institusi itu adalah institusi Komisi ASN. Persoalan kedua saudara kita kan mestinya ke Bawaslu dulu. Ya. Kalau Bawaslu merekomendasi ada proses pidana, maka itulah ranahnya Gakumdu, dan ada Gakumdu di Bawaslu yang kemudian akan merekomendasi proses pidananya untuk masukkan proses penyidikan dan penyelidikan di pihak kepolisian. Nah, berarti status dalam surat panggilan ini kan sudah berstatus surat penyidikan ya. Ya. Jadi dilidik lah. Ya ini sikap Bung sendiri untuk kasus 2 ini seperti apa nih? Mungkin sampaikan langsung ke yang menonton, kepada mungkin Kapolda Papua dan institusi dan Kalau juga Bawaslu. saya untuk teman-teman Polda Papua cukuplah Herinap dan
saudara kita Yermias Bisai Dan juga saya. dan Bung Panji. Hentikan intimidasi dan kriminalisasi. Ya, terakhir kata-kata terakhir buat teman-teman institusi Polri seperti apa lagi terakhir? Dan saya yakin teman-teman Polri, bukan teman-teman Polri, tetapi teman-teman di institusi yang lagi memiliki kewenangan hari ini, saya pikir mereka sadar hukum dan paham. Tidak perlu kita ajari lagi. Tidak perlu kita ajari lagi. Oke. Nah, yang hari ini saya butuh adalah mereka memiliki hati nurani. Netralitas ditunjukkan. Ya. Oke, terima kasih bersama saya Panji Agung Manggura dan Bung Yulianus Dua di podcast Seniman Kosakata. Sampai ketemu lagi, Bung. Berarti besok kita ke Polres Kota Jayapura ya, dampingi saudara kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi buat semuanya.